Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Salim bin Abdullah bin Umar inilah yang pernah diriwayatkan beliau sering berkeliling, berjalan di jalanan, kemudian mencari tempat-tempat di pinggiran jalan, tanah kosong, bukan masjid, tapi tiba-tiba beliau turun dari tunggangannya, kemudian beliau sholat, lalu naik lagi tunggangannya atau jalan, berjalan lagi menyusuri jalan, kemudian turun lagi di satu tempat di pinggir jalan, kemudian beliau sholat. Terus seperti itu, dan sering beliau melakukan itu. Kemudian ditanya oleh orang lain, "Wahai Salim, kenapa kau lakukan itu?" Beliau menjawab, "Karena ayahku juga sering mendatangi tempat-tempat tersebut, kemudian sholat. Ayahku sering melakukan perjalanan, terus menyusuri perjalanan, hingga pada tempat-tempat tersebut beliau sholat di tempat itu, bukan masjid. Padahal beliau warga Madinah, rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Yang kita tahu Masjid Nabawi keberkahannya luar biasa. Sholat di dalam Masjid Nabawi juga pahalanya sangat agung. Tapi kenapa kok masih belum cukup? Keluarga sahabat Umar, yakni sahabat Abdullah bin Umar, kemudian cucunya yakni Salim bin Abdullah bin Umar, malah sering mencari lokasi di pinggiran jalan, tanah-tanah kosong, pinggiran jalan, bukan di Masjid Nabawi, untuk melakukan sholat. Ternyata kelanjutan hadisnya, karena ayahku pernah melihat Rasulullah SAW sholat di tempat-tempat tersebut. Rasul pernah singgah di tempat itu dan Rasul melakukan sholat sunnah di tempat itu. Jadi artinya athar ini menunjukkan bahwa begitu bersungguh-sungguhnya para salafun as-salih, entah tabi'in, entah para sahabat, untuk bertabarruk, ngalap berkah dari petilasan-petilasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya petilasan hamba Allah yang mulia, petilasan orang-orang soleh. Ketika diketahui Rasulullah sholat di situ, banyak para sahabat yang justru mencari tempat itu dan melakukan sholat di tempat itu, walaupun bukan masjid, pinggiran jalan, tanah lapang, tegalan. Nah, ini yang meriwayatkan hadis yang akan kita baca ini, itu orangnya. Dan hadis ini hadis yang hasan sahih yang akan kita baca, adalah hadis yang kategorinya hasan sahih. Ada jalur riwayat yang hasan, ada juga jalur riwayat yang sahih. Artinya perawi yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ini merupakan perawi yang sahih, perawi yang thiqah. Dan perawi yang thiqah disyaratkan tidak boleh melakukan kemungkaran, tidak boleh melakukan bid'ah yang mungkar, tidak boleh melakukan kesyirikan. Sedangkan di dalam kitab Rijalul Hadis, di dalam kitab tentang biografi perawi-perawi yang thiqah diantaranya, itu menunjukkan dan menceritakan tentang perilaku Salim bin Abdullah bin Umar, juga perilaku sahabat Abdullah bin Umar yang biasa bertabarruk, ngalap berkah
Beliau dekat dengan Masjid Nabawi rumahnya, tapi juga sering mencari tempat-tempat lain yang bukan masjid untuk melakukan sholat sunnah, di mana diketahui tempat itu adalah tempat yang pernah disinggahi oleh Rasul untuk Rasulullah melakukan sholat di situ. Rasul singgah di situ biasanya sholat, Rasul singgah di suatu tempat biasanya Rasul sholat. Ternyata bekas sholatnya Rasulullah justru dicari, diburu oleh para sahabat untuk mereka melakukan sholat di tempat yang sama. Kalau perbuatan tabarruk ini syirik, kalau perbuatan tabarruk seperti ini merupakan bid'ah, tentu para ulama ahli hadis tidak akan memasukkan Salim bin Abdullah bin Umar juga sahabat Abdullah bin Umar ke dalam kelompok perawi hadis yang thiqah, gitu kan? Bagaimana mungkin sekarang kita menerima riwayat hadis dari beliau tapi kita menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan perilaku yang beliau lakukan? Kalau memang perilaku itu adalah perilaku bid'ah, perilaku syirik, maka kita tidak boleh menerima riwayat dari orang tersebut. Logikanya kan begitu. Ini dalam ilmu hadis, ini ilmu rijalul hadis. Alhasil ketika beliau masuk dalam kategori perawi thiqah, maka amalannya itu dibenarkan menurut syariat, karena tidak mungkin amalan beliau bertentangan dengan syariat sedangkan beliau itu diketahui, diakui sebagai salah satu perawi yang thiqah. Jadi kita ini jangan ittirab itu goncang. Makanya kalau jadi Wahabi ini repot, bisa goncang. Kalau benar-benar belajarnya mencari pembenaran bisa jadi gila, atau bisa sadar ketika mencari kebenaran. Tadi saya ceritakan bahwa Salim ini pernah atau sering kali berjalan di jalanan, mencari tempat di pinggiran jalan untuk sholat di situ. Ketika ditanya kenapa kau lakukan itu, karena ayahku Abdullah bin Umar juga melakukan hal ini. Kenapa? Ternyata beliau bilang bahwa Rasulullah dulu pernah sholat di tempat itu, pinggiran jalan. Sahabat Abdullah bin Umar nyari-nyari tempat itu, padahal beliau rumahnya di dekat Masjid Nabawi, dan lebih pahalanya lebih besar untuk sholat di dalam Masjid Nabawi ketimbang nyari-nyari tempat pinggiran jalan yang bukan tempat sholat. Tapi kenapa dilakukan, bahkan dilanjutkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar? Karena ini mengandung makna ngalap berkah. Nilai keberkahan itu yang akan terus ada di tempat bekas orang-orang soleh. Ya kalau memang tidak ada keberkahan, ngapain nyari-nyari tempat itu, ya kan? Tuh. Kemudian Rasulullah itu dengan Masjid Nabawi dempetan rumahnya, terhalang dinding dan ada lawang pintu yang cuma kehalang tirai. Jadi Rasul kalau mau ke Masjid Nabawi cuma buka tirai langsung masuk ke Masjid Nabawi. Dempetan ya, temboknya itu kehalang tembok dengan tirai. Tapi Rasulullah nggak cukup hanya di Masjid Nabawi, beliau seringkali datang pergi ke Masjid Ijabah. Ada Masjid Ijabah namanya, dekat dari situ sekitar 2 kilo lah. Kita seringkali jalan kaki, dan biasanya di hari Rabu Rasulullah. Padahal kan tinggal ke Masjid Nabawi saja kan lebih mulia Masjid Nabawi, tentang keberkahan, pahala sholatnya dilipat gandakan gitu, jauh dibandingkan masjid biasa. Tapi kadang Rasulullah mendatangi masjid-masjid yang biasa. Setiap Sabtu Rasulullah pergi ke Masjid Quba, raqiban aw rahilan, entah menggunakan kendaraan ataupun jalan kaki. Waduh, kita ke Masjid Quba dari hotel depan Masjid Nabawi saja pakai bis, gitu kan? Ini Rasulullah bersungguh-sungguh pergi ke Masjid Quba di setiap hari Sabtu. Padahal Masjid Quba tidak lebih mulia dibandingkan Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Quba ya satu, tidak seperti di Masjid Nabawi yang 500 kali lipat, gitu kan?
Tapi kenapa Rasulullah kok bersungguh-sungguh setiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba dan menentukan harinya setiap hari Sabtu, fi kulli sabtin? Kok enggak hari yang lain Rasulullah, gitu kan? Ini menunjukkan kalau kita pelajari dengan betul teliti, maka kita baca juga syarah dari para ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bolehnya kita menentukan waktu sendiri untuk amaliyah-amaliyah sunnah, amaliyah-amaliyah yang umum yang bisa kita lakukan. Contoh kita mau ziarah kubur, kalau satu pekannya tiap hari Jumat boleh? Boleh, tidak apa-apa. Kemudian kalau kita yang tahunannya setiap munggahan, ya mau Ramadan, boleh? Boleh. Atau setiap kali lebaran, setelah lebaran, ya sah-sah saja, itu urusan kita, bebas dan tidak menyalahi aturan syariat. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menentukan hari, menentukan waktu untuk membiasakan melakukan amal soleh itu boleh, yang umum, ya. Ziarah kubur kapan saja umum boleh. Ada orang yang kalau ziarah kubur tahunan, mereka rombongan, maksudnya ya, rombongan setiap Maulud berangkat gitu, Rajab berangkat, ya nggak apa-apa, sah-sah saja, tidak melanggar klausul agama. Nah ini ngaji hadisnya kita seperti ini ya dari dulu, jadi tidak hanya terjemahkan, tapi kita harus mengerti detailnya.